Pendahuluan otonomi daerah bagian dari sistem pemerintahan Indonesia untuk memperkuat demokrasi dan pemerataan pembangunan. Latar belakang sentralisasi pemerintah di masa lalu menimbulkan ketimpangan daerah. Otonomi daerah hadir sebagai solusi atas permasalahan tersebut. Pengertian otonomi daerah. Otonomi daerah adalah hak, wewenang, dan kewajiban daerah otonom untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan. Tujuan otonomi daerah: 1. Meningkatkan kualitas pelayanan publik. 2. Meningkatkan kesejahteraan masyarakat. 3. Memperdaya dan mengembangkan potensi daerah. 4. Mewujudkan pemerintahan yang efektif dan demokratis. Prinsip otonomi daerah. 1. Otonomi seluas-luasnya. Daerah mengatur urusannya sendiri. 2. Otonomi nyata, sesuai kondisi dan kebutuhan daerah. 3. Otonomi bertanggung jawab, tetap menjaga kepentingan nasional. Asas otonomi daerah. 1. Desentralisasi, penyerahan wewenang dari pusat ke daerah. 2. Dekonsentrasi, pelimpahan wewenang dari pusat kepada wakilnya di daerah. 3. Tugas pembantuan, penugasan pusat kepada daerah untuk tugas tertentu. Dasar hukum. Yang pertama, Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 18 mengatur pembagian wilayah, kewenangan, serta hubungan pusat dan daerah. Nomor 2, Undang-Undang Dasar Nomor 23 Tahun 2014 mengatur secara rinci pelaksanaan pemerintahan daerah dan otonomi daerah. Pembagian urusan pemerintahan. 1. Pemerintahan pusat. Mengenai urusan absolut, yaitu urusan yang tidak dapat diserahkan ke daerah, seperti politik luar negeri, pertahanan, keamanan, UTC, moneter, dan agama. Kedua, pemerintahan provinsi. Mengenai urusan yang berskala provinsi, seperti lintas kabupaten atau kota, perencanaan wilayah provinsi, dan koordinasi antar daerah. 3. Pemerintahan kabupaten kota. Mengenai urusan yang berskala lokal, langsung menyentuh kebutuhan masyarakat, seperti pendidikan dasar, kesehatan. Peran pemerintah daerah dalam otonomi daerah adalah mengatur dan mengurus urusan pemerintahan sendiri sesuai kewenangannya untuk meningkatkan pelayanan publik, mempercepat pembangunan, serta mewujudkan kesejahteraan masyarakat daerah. Dampak positif otonomi daerah. 1. Pelayanan publik lebih baik, pemerintah daerah lebih memahami kebutuhan masyarakatnya. 2. Pembangunan lebih merata sesuai potensi dan karakteristik daerah. 3. Partisipasi masyarakat meningkat dalam pengambilan keputusan daerah. 4. Kreativitas dan inovasi daerah berkembang dalam mengelola sumber daya. Dampak negatif otonomi daerah. 1. Kesenjangan antara daerah karena perbedaan kemampuan sumber daya. 2. Penyalahgunaan wewenang oleh oknum pemerintah daerah. 3. Meningkatnya korupsi di daerah akibat lemahnya pengawasan. 4. Kualitas pelayanan tidak merata antar wilayah. Tantangan pelaksanaan. 1. Keterbatasan SDM daerah. Banyak daerah belum memiliki operator yang kompeten sehingga pelaksanaan kebijakan belum optimal. 2. Kepentingan keuangan daerah. Tidak semua daerah memiliki pendapatan asli daerah PAD yang kuat, sehingga masih bergantung pada pemerintah pusat. 3. Pengawasan dan tata kelola lemah. Lemah pengawasan membuka peluang penyalahgunaan wewenang dan korupsi di daerah. Upaya mengatasi tantangan. 1. Keterbatasan SDM daerah. Banyak daerah belum memiliki aparatur yang kompeten sehingga pelaksanaan kebijaksanaan belum optimal. 2. Ketimpangan keuangan daerah. Tidak semua daerah memiliki pendapatan asli
bergantung pada pemerintah pusat. 3. Pengawasan dan tata kelola lemah. Lemahnya pengawasan membuka peluang menyalahgunakan wewenang dan korupsi di daerah. Kesimpulan, otonomi daerah memberikan kewenangan kepada daerah untuk mengatur pemerintahannya sendiri guna meningkatkan pelayanan publik dan kesejahteraan masyarakat agar berjalan efektif. Otonomi daerah harus dilaksanakan secara bertanggung jawab dengan pengawasan yang baik serta kerjasama antara pemerintah pusat dan daerah. Oke teman-teman, terima kasih sudah menonton videonya.